ada dua orang yang terpilih, ya Rio Tirto dan Denny Dava. Waktu tahu itu gimana sih perasaan Rio? Senang dan kalau orang tua kan langsung tanya lawannya siapa, orang gitu ya? Mana ya. Langsung tanya ya? Ibu saya. Ya. Ibu. Ya. Bapak? Kalau bapak ya senang sekali. Kalau ibu tuh dia senang tapi takut. Senang tapi takut? Iya, saya TNI AD. Saya berdinas di Sorong. Ya. Untuk persiapan kali ini ya sebenarnya saya ya terbatas juga persiapan saya. Karena kan lawan kali ini kita fight internasional, jadi mesti latihan ekstra untuk menghadapi lawan Arantau nanti. Optimisnya Rio untuk mengalahkan Arantau ini seberapa optimis? Sangat optimis sih. Ya, sangat optimis? Ya, yakin lah, saya yakin. Sangat yakin? Sangat yakin. Kalau saya bisa menang cepat mungkin finish, saya bisa finish. Finish? Dengan apa? Ya mungkin dengan submission atau dengan KO. Dengan KO? Ya, saya yakin saya bisa juga. Bisa? Ya. Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin ada satu ini pernah sparring sama pelatih 2 jam. Pernah sparring sama pelatih 2 jam? 2 jam sparring MMA. 2 jam itu berarti berapa ronde, berapa istirahatnya berapa kali? 2 jam itu tidak ada istirahat. Oke Rio. Siap bro. Jangan nangis dong. Ngomong kacau. Nggak jelas. Taruh. Halo Sobat One Pride. Ya ini podcast kali ini nih sudah bersama saya peraih penghargaan The Best Undefeated Fighter di One Pride MMA ya, yang akan bertanding juga nanti ya di Road to UFC pada tanggal 22 Mei mendatang ya. The one and only Rio Tirto, The Black Cobra. Wow. Let's go. Rio, gimana lu rasanya pertama kali dapat info dari Prof Sino kalau lu jadi orang yang terpilih ya dari sekian banyak, dari ribuan fighter One Pride ya, ada 2 orang yang terpilih ya, Rio Tirto dan Denny Dava. Waktu tahu itu gimana sih perasaan Rio? Ya awalnya kaget lah, Prof nggak nyangka. Nggak nyangka? Ya tiba-tiba kepilih untuk mewakili Indonesia di Road to UFC. Kenapa nggak nyangka? Ya kan dari antara banyak fighter kan yang banyak fighter yang hebat-hebat di One Pride. Ya cuman kita berdua yang kepilih, saya, Rio Tirto sama Denny Dava. Jadi ini sebuah ya, kebanggaan lah bagi saya. Nah, begitu Rio tahu Rio terpilih ya, waktu itu apa yang muncul pertama kali di benak Rio? Apa yang kepikir gitu loh? Itu saya kaget aja. Kaget? Kaget. Terus langsung bagaimana, ngobrol sama siapa, ngasih tahu atau apa gitu? Apa yang Rio lakuin waktu itu? Ya awalnya saya langsung kasih tahu pelatih. Kasih tahu sama pelatih ya? Keluarga saya. Iya. Terus gimana tanggapan keluarga waktu itu? Tanggapan keluarga juga ya senang juga. Senang? Senang dan kalau orang tua kan langsung tanya lawannya siapa, orang gitu ya? mana ya. Langsung tanya ya? Ibu saya ya. Ibu? Ya. Bapak? Kalau bapak ya senang sekali. Kalau ibu tuh dia senang tapi takut. Senang tapi takut? Iya. Tapi lebih besar senangnya nih? Iya, dua-duanya? Lebih seneng lah. Kalau bapak kan bapak pernah ketemu kan waktu kita di pernah di event One Pride kan? Pernah datang waktu itu kan? Ya, bapak memang hobi juga. Hobi? Ya waktu itu support Rio datang langsung nonton. Dan waktu itu Rio menang kan? Menang. Iyalah menang, orang nggak pernah kalah. 8-0 ya pasti menang, nggak mungkin kalah. Iya. Nah, Rio sendiri persiapannya gimana? Untuk persiapan kali ini ya sebenarnya saya ya terbatas juga persiapan saya. Terbatas? Iya. Karena kan saya juga kesibukan lain saya kan saya dinas. Saya seorang tentara kan. Jadi jadi tentara apa nih? Coba kasih tahu teman-teman. Saya TNI AD.
Saya berdinas di Sorong. Sorong. Ya. Untuk bagian apa waktu di Rio di situ? Bagian bekang logistik itu. Dan bekang tuh logistik. Iya. Oke. Nah, jadi saya kalau tidak ada jadwal tanding tuh saya kerja ya? seperti biasa. Oke. Jadi kalau ada dapat jadwal tanding baru izin sama atasan. Oke. Bikin surat, nah izinnya berapa bulan gitu, baru saya berangkat TC ke Jakarta. Ya, ini kan kemarin ke Jakarta di 15 April ya, kalau nggak salah ya? Iya. 15 April ya. Sebelumnya Dimana? saya Waktu itu di Sorong kan sebelumnya di kan? Sorong, tapi pas bulan puasa saya ke Pontianak dulu. Persiapan di Pontianak. Persiapan dengan pelatih saya di camp Golden Gening Warrior. Oh, dengan sama Junaidi. Ya, Kak Junaidi. Oh, dengan Karena kan lebaran. Kak Junaidi ya. Karena lebaran, jadi saya lepas lebaran saya baru lanjut persiapan di Warrior Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Ya. Tanggal 15 itu. Iya. Nah, tadi Rio bilang agak kurang tuh ya karena itu. Karena apa? Karena kan ada tugas ya. Iya, karena ada tugas. Tapi itu bisa dapat izin ya? Dapat izin dari atasannya? Iya. Untuk berlatih. Jadi ada support nih dari komandannya. Alhamdulillah ada support. Ya, komandannya support. Terima kasih loh. Support dari apa? Komandan Rio ya. Coba sebutin dong komandannya. Nggak apa-apa kan? Orang support kok, nggak apa-apa. Iya. Saya juga terima kasih sama komandan dari Rio Tirto dengan siapa Mayor? Mayor CBA Karnain Afkar. Oke. Ya, terima kasih ya beliau sudah mensupport karena Rio Tirto di sini lu tuh membela bukan hanya petarung hanya petarung di One Pride, tapi kali ini lu membawa nama negara, membawa bendera Indonesia ya dan dua orang terpilih ya dari seribuan fighter MMA di Indonesia, lu adalah dua orang terpilih yang harus mewakili Indonesia ke Road to UFC ya di season keempat ini. Jadi ini merupakan satu momentum yang menurut saya sangat luar biasa. Nah, tadi Rio bilang terbatas. Terus berarti Pak waktu sampai dari tanggal 15 sampai dengan nanti 22 itu kan sekitar cuma 5 mingguan ya. 5 mingguan ya. Itu persiapannya bagaimana? Ada kendala, lancar atau gimana? Selagi udah TC itu kita memang fokus latihan aja. Lancar jadi, semuanya? Semuanya lancar. Lancar ya? Iya, lancar. Oke. Gimana nih? Ada nggak spesifik latihan khusus ya di training camp ini untuk menghadapi pertandingan nanti di Road to UFC ini? Pastinya ada, Prof. Karena kan lawan kali ini kita fight internasional, jadi mesti latihan ekstra untuk menghadapi lawan Aaron Tau nanti. Jadi atas bawah sudah kita siapkan, melihat dari kelebihan dan kelemahan lawan, kita pasti dari kekurangan saya juga harus saya tingkatin, kelebihan saya juga tetap saya tingkatin lagi. Nah, ini kan persiapan di Sorong, Rio kan tahu kabarnya di Rio UFC itu berapa? 2 bulan atau 3 bulan sebelum tanggal 22? Waktu saya dapat kabar itu ya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan? Ya, sebelum lebaran. 3 bulan ya? Sebelum bulan puasa itu. Nah, itu kan berarti ada waktu. Nah, di waktu itu Rio tuh begitu tahu Rio latihan fisik nggak sebelum mendarat di Jakarta? Jadi kalau saya di Sorong itu, Prof, saya latihannya tinju. Tinju? Ya, di sana tuh cuman ada sasana tinju. Oh ya, oke. Untuk jadi, fisiknya? Untuk fisik ya saya latihan sendiri. Apa? Paling saya ya apa? jogging sprint gitu, Prof. Kalau kita latihan tinju juga tidak tiap hari. Seminggu itu 3 kali. Nggak ada di situ untuk latihan MMA-nya? Tidak ada, Prof. Nggak ada? Tidak ada. Harusnya Rio yang bikin di situ? Iya, justru malah saya sendiri yang melatih. Menginisiasi ya? Iya, saya melatih. Melatih ada? Saya ada. Di Sorong? Ada. Oh, berapa banyak? Oh, berapa orang di situ? Muridnya cuma 3 orang. 3 orang? Itu dari kesatuan atau dari luar? Dari militer dan sipil. Militer ada? Sipil, teman ya. Oh, jadi ada 3 orang latihan. Sama Rio berarti berempat? Iya, berempat. Wah, yang mau aja. Mudah-mudahan nanti ke depannya Rio habis Road to UFC atau apa, nanti makin banyak nih. Amin, ya, amin. yang mau latihan sama-sama. Karena kan
Rio terpilih loh. Dengan rekor 8 kali tak terkalahkan. Ya itu bukan hal yang mudah loh. Ya kan? Pada saat Rio bisa mencapai di titik itu ya. Nah, kan Rio tadi bilang ada yang spesifik, kan? Detail-detail latihan spesifiknya kira-kira seperti apa? Dari striking, terutama dari fisik lah. Saya harus meningkatin fisik saya, Prof. Soalnya kemarin kan pertandingan saya terakhir itu fisik saya kurang. Yang lawan internasional? Yang lawan Yang Weiqiang. Yang Weiqiang? Ya, lawan Cina. Itu seru banget kan? Iya, 3 tipis ronde. Kan? Tipis, 3 ronde tuh. Ya, wah, itu ngeri-ngeri sedap itu. Kekurangan saya di situ di stamina sih, Prof. Sebenarnya kalau saya staminanya bagus, di situ saya lebih bisa mendominasi. Betul. Untung Rio kemarin waktu itu mendominasi di ground fighting ya? Saya lebih unggul di ground, Prof. Oh. Cuman itu karena ya stamina kurang baik, jadi bisa berbalik lagi, naik lagi ke atas, jadi tidak finish jadinya. Oke. Nanti Rio nih ke depannya bagaimana? Optimisnya Rio untuk mengalahkan Arantau ini seberapa optimis? Sangat optimis sih. Ya, sangat optimis? Ya, yakin lah, saya yakin. Sangat yakin? Sangat yakin. Lawan jago loh? Ya, saya tahu dia memang ya jago. Juara di Selandia Baru kan? Juara nasional MMA di Selandia Baru. Iya, benar. FC ya. Terus dia juga ya banyak support sistemnya. Jadi optimis. Saya sangat optimis, Prof. Saya nggak peduli lah mau dia latihan sama siapa. Katanya ya satu camp dengan champion di UFC, Israel Adesanya dan Hooker. Ya, tapi ya saya tidak peduli. Karena yang saya hadapi ini Arantau, bukan Israel Adesanya. Oh. Ya. Yang dihadapin Arantau. Jadi begitu di atas ring, ya dia bisa saya habisi. Oke. Ya. Begitu di atas ring, nggak ada lagi tuh teman-temannya ya? Ya, tidak ada. Nggak ada lagi teman-temannya, pelatihnya, atau cuma ada si Arantau ya doang? Arantau dan saya. Jadi ya saya sangat optimis saya bisa. Karena ya dia juga belum dikontrak UFC juga. Ya, jadi kita sama-sama bersaing. Sama-sama bersaing, sama-sama statusnya ya. Makanya Rio di sini ngerasa bisa gitu. Saya bisa. Kita sama-sama manusia, sama-sama berlatih. Betul. Kayak kemarin nih, siapa yang nyangka tiba-tiba former flyweight champion dipukul KO begitu aja sama Rio kan waktu itu. Jeremy Siregar ya. Iya. Siapa yang nyangka ya? Siap. Gitu loh. Nah, ini game plan-nya Rio nanti jadi bagaimana untuk melawan si Arantau ini? Untuk game plan sih ya saya udah sama pelatih kan udah nyiapin tidak hanya satu plan doang kan. Jadi kan kita ada plan 1, plan A, plan B gitu, C. Jadi ya kalau pas awal bermain nanti mungkin mengalir, Coach. Mengalir? Prof ya, mengalir. Jadi di mana ada kesempatan. Awal-awal kan mungkin kita baca ritmenya. Oh, game plan-nya baca dulu nih ritmenya. Baca dulu. Terus? Ya kita coba dulu main striking apa. Kalau dia tiba-tiba langsung, dia kan tipikalnya nih, Arantau nih kalau saya lihat nih keras nih ya. Iya, dia keras. Dia dengan compact badannya, dia maju, dia pukul dengan hook-hooknya yang keras. Rio mau ngapain nanti digituin sama dia? Nah, itu dia, Prof. Mau Rio tabrak, mau Rio kan mau gimana? Ya, ini kan dari permainannya memang lebih unggul di striking kan. Iya, betul. Nah, ini nanti awal main nanti ya saya coba dulu, saya baca. Ya mengalir aja, Prof. Maksudnya di mana ada kesempatan di situ saya bisa pukul dia, ya saya pukul dia, atau dia pukul saya counter. Kalau kena ya berarti itu rezeki saya kan. Nah, jadinya maksudnya Rio ini kan mengalir, tapi kan mengalir itu ada apa strateginya ya. Jadi maksudnya Rio ini kalau tiba-tiba Arantau maju nih, ya strategi apa? Apa Rio akan tabrak juga, atau Rio akan mencoba main footwork, ataukah Rio mau langsung mengambil ground fighting, atau juga mau adu pukul, adu hantam, atau mau clinch di atas? Nah, kira-kira gambarannya udah ada belum? Itu kan mesti di setup juga Rio. Iya benar. Yang pastinya saya ini tidak main mundur-mundur gitu. Pastinya ya
cari momentum. Oke. Pada saat mungkin dia masuk ya, di situ saya bisa counter atau bisa take down, saya take down. Oh, jadi antara Rio, artinya Rio mau bermain di sini, mau mencoba untuk melihat kekuatan lawan dulu gitu ya. Iya, Kemudian setelah itu mau mencoba counter dengan apa? Pukulan, take down atau apa? Ya Kira-kira. bisa pukulan, bisa take down. Gitu ya. Nah, nanti kan ini kan saya tidak tahu nih. Mungkin ya saya kalah striking. Nah, kalau saya kalah striking berarti saya harus take down dia. Emang Rio ngerasa gimana strikingnya dia? Kok Rio sendiri ngerasa striking Rio dengan dia lebih bagus mana gitu? Kalau untuk dari pertandingan lah ya. Mm-hmm. Dari pertandingan kan cara main kita kan, kalau saya kan tipikal grappler kalau dari pertandingan saya. Mm-hmm. Nah, kalau dia kan memang Striker. senengnya striker ya, Yeah. otomatis tuh udah pasti kemungkinan dia ya bakal mukul saya kan. Iya. Nah, tapi bukan berarti saya takut, Prof. Oke. Di situ saya berani jual beli. Berani Nah, jual berani beli. jual beli. Tapi apakah Rio Nah. akan mencoba melakukan jual beli itu gitu loh? Pasti. Pasti. Ya, itu Nggak pasti. takut nanti tiba-tiba nyangkut? Aduh, tidak takut lah, Prof. Nggak takut? Namanya kita udah, Apa? ibaratnya kita nih udah perang, Prof. Udah perang? Ya, jadi kita Seperti tentara ya? udah, ya itu namanya ya seperti perang kan, antara hidup dan mati. Hidup dan mati, iya. Ya udah. Jadi akan dihadapin gitu Pokoknya ya? gas saja, Prof. Tapi ya itu kan perlu strategi ya? Iya, perlu strategi. Perlu Yang penting strategi, ya bermain cerdas juga. cerdas ya, jangan kecolongan, main rapi. Ya kalau saya yakin lah. Kalau pukulan saya nih kena telak ya, mungkin dia bisa KO juga, Nah, Prof. Rio ngelihat nggak ada celah di mana gitu loh nanti game plan-nya yang kelihatannya mungkin Rio manfaatkan, apakah di ground fighting-nya ataukah di stand up fighting-nya ataukah pungi pertahanannya dia yang seperti apa gitu loh. Dari videonya sih ya memang powernya kuat, tapi speednya tidak begitu. Oh, speed. Ya. Jadi Rio bisa manfaatkan di situ ya, di counternya. Ya mungkin saya bisa manfaatkan di situ. Ya Oke. saya berharap ya, saya yakin lah bisa saya. Oke. Penyerangan dia, pertahanan dia, Rio lihat bagaimana? Pertahanannya itu Defense dia, defense dari pukulan, defense dari takedown. kalau melihat fight terakhirnya itu, kalau dipukul tuh dia masih inilah. Maksudnya kalau dipukul tuh dia masih kagetan gitu. Kagetan. Ya seperti, ya di situ mungkin saya lihat bisa ada kesempatan saya ambil, Prof. Maksudnya gimana? Kalau dipukul dia kagetan tuh gimana maksudnya? Nah, dia tuh kayak dari videonya tuh kayak ini, maksudnya dia terlalu ngeblok gini ya. Oh, dia kayak ini panik gitu. Yang kayak panik iya, maksudnya. kayak ngeblok. Jadi kan di situ kalau ya mungkin bisa kita ambil takedown. Oke. Takedown dan mungkin di ground and pound atau finish ya. Nah, ini Rio gimana? Rio memprediksi ini, pertandingan ini akan seperti apa berjalannya atau hasilnya seperti apa? Rio akan bisa selesain dia atau poin atau bagaimana? Ya mungkin kalau saya bisa menang cepat mungkin finish, saya bisa finish. Finish dengan apa? Ya mungkin dengan submission atau Submission. dengan KO. Dengan KO? Ya, saya yakin saya bisa juga. Bisa. Ya. Ya mungkin kalau nggak dapat finish mungkin bisa menang poin. Oh, yakin tuh menang poin. Yakin. Karena gimana? Dia kan maju terus tuh. Biasa kalau juri ini melihat siapa yang lebih dominan. Ya. Gimana nanti kalau dia maju terus, Rio? Kalau dia maju terus, ya saya juga tetap cari counternya. Counternya. Ya. Artinya di sini saya lihat Rio nggak mau yang terlalu ini ya. Pastinya kalau saya mundur, nah itu berarti saya udah lebih, kalau saya mundur berarti saya kebawa ke permainan dia, Prof. Karena dia kan mainnya tipikal menekan lawan. Nah, Iya. jadi kalau nanti pas fight ya saya harus berani jual beli, tapi jangan sampai kecolongan. Oke, berani juga jual beli. Ya, jadi
striking saya harus udah saya siapkan striking saya. Nah, Rio tahu kan di siaran tahu ini di campnya dia City Kickboxing ini, dia berlatih dengan banyak juara. Banyak sekali juara ya, juara UFC, ada Israel Adesanya, ada Dan Hooker, banyak sekali fighter yang kompeten di sana, yang luar biasa ya. Gimana Rio ngelihat hal itu? Ya saya takjub lah, respect lah sama Aaron Tau, sama sparring partnernya yang hebat-hebat, seperti Israel Adesanya, Dan Hooker dan lainnya. Ya itu yang seperti saya bilang tadi, yang saya lawan kan bukan Israel Adesanya. Ini kan yang saya lawan kan ini Aaron Tau. Aaron Tau ya. Jadi Aaron Tau ini kan kalau untuk sekarang ya kita kan sama-sama pengen merebutkan kontrak UFC. Betul. Ya jadi saya merasa ya kita ini sama statusnya. Oh, statusnya sama ya. Statusnya sama. Jadi nggak ada yang perlu Rio takutin. Iya, gitu. tidak ada yang perlu saya takutin. Karena di atas ring nih yang bertanding ya saya dengan Aaron Tau. Saya tidak peduli siapapun pelatihnya, partner sparringnya. Karena di sini saya banyak partner sparring saya dan pelatih saya juga hebat menurut saya. Wih, gitu ya. Jadi di Rio yakin juga dengan bahwa nggak cuma teman-teman mereka nih, teman-temannya Aaron, teman-temannya Rio juga. Jadi banyak teman-teman Rio fighter atau teman-teman camp yang support Rio di Sasana. Siap, banyak Prof, banyak. Siapa aja coba fighter yang bantu persiapan Rio? Di Warrior tuh ada Roy Angga, ada Andi Setia Negara, ada Lalu Sopian, juga ada Boy, ada yang kemarin baru tanding Alfandi Gali. Iya. Ya, yang masih ada banyak lagi lah, Prof. Iya. Yang itu. Jadi mereka membantu persiapan Rio ya di sini. Bantu persiapan saya lah. Oh, dan juga biasa. Menurut saya mereka itu cukup tangguh lah. Nggak kalah ya sama tim mereka gitu ya. Kalau menurut saya tidak kalah. Iya. Ya memang kita harus dengan segala yang ada, kita memang harus bersyukur kan. Kita harus memanfaatkan, kita punya teman, punya camp, punya support system, itu harus kita gunakan dia, memang benar. Dan momentum ini, kalau menurut saya ini, momentum seperti ini tuh kayak mencari jarum dalam jerami untuk mendapatkan kontrak UFC gitu loh. Ya. Segitu kesempatannya, dan dari sekian banyak hanya ada 2 jarum di situ kali ini ya, yaitu Rio dan Denny Dava gitu. Nah, tentunya ini akan menjadi momen yang sangat berharga nih. Nah, Rio nih selama waktu itu kan berlatih di Warrior itu dari tahun 2018 ya. 2018 tuh. Jadi udah 7 tahun nih. Siap. Ya, 7 tahun nih udah berlatih ya. Iya. Nah, apa nih yang paling Rio berkesan pada saat Rio berlatih gitu loh? Momen apa? Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin ada satu, ini pernah sparring sama pelatih 2 jam. Pernah sparring sama pelatih 2 jam? 2 jam sparring MMA. 2 jam itu berarti berapa ronde, berapa istirahatnya, berapa kali? 2 jam itu tidak ada istirahat. Dari jam 7 malam start sampai jam 9 malam. Ya, sampai hampir jam 9 lah, hampir jam 9. Ya, digebukin sama pelatih. Betulan. Itu ada yang lihat? Ada saksinya? Ada saksinya. Siapa saksinya? Ya, teman-teman yang latih, member-member. Siapa salah satunya waktu itu? Di situ kemarin ada siapa? Roy ada. Roy Angga? Iya, Roy Angga ada. Sama member-member lah, member kan banyak juga. Sampai kelas member habis, kita dari masih mulai lanjut. habis. Nah itu kenapa kok latihan jadi nggak ada istirahatnya 2 jam? Iya. Kenapa seperti itu? Maksudnya apa emang latihan biasa seperti itu? Tidak, mungkin pada saat itu saya bikin kesalahan sama pelatih. Rio bikin kesalahan sama pelatih. Siap. Jadi pelatihnya istilahnya di sini marah ya? Ya, jadi
waktu saat itu kan persiapan saya tanding melawan Ahmad Sofyan. Setelah bertanding lawan Ahmad Sofyan atau Enggak, sebelum saya bertanding melawan Ahmad, itu kan lagi prepare persiapan tanding. Bukan, itu saya juga ada di situ kan. Iya. Saya ingat setelah menang lawan Ahmad Sofyan waktu itu. Oh iya, menang. Setelah menang menang. lawan Ahmad Sofyan, ya kan? Saya ada di situ juga, saya lihat ya. Nah, kemudian terus setelah itu Ya, Rio itu tahu kan, kenapa maksudnya? Rio tahu dia pelatihnya marah. Tahu ya, karena kan waktu itu saya latihan tuh kurang semangat. Kenapa waktu itu nggak semangat ya? Nggak tahu, mungkin ada stres pikiran. Stres pikiran. Ya, jenuh. Jenuh. Ya, jenuh. Jenuh Waktu itu berlatih. Ya, lagi jenuh berlatih. Atau ada pikiran di luar itu? Ya, enggak Ada sih. pikiran di luar itu? Enggak ada sih, cuman jenuh karena latihan aja. Jenuh latihan. Jadi akhirnya emang bener Rio pada saat itu jadi malas-malesan latihannya. Bener nggak? iya, pada saat itu ya sempat inilah apa namanya? Ya itu jenuh, kayak stres gitu, lagi stres. Jadi malas latihannya. Jadi Terus malas. alhasil waktu tanding gimana? Kan menang sama Ahmad Sofyan. Kenapa pelatihnya masih marah-marah? Itu walaupun saya menang tapi kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ya, karena kan saya banyak digebukin juga. Banyak digebukin. 3 ronde tuh, aduh. Kan Lawan Ahmad Sofyan, Lawan ya? Ahmad Sofyan kan ya menang poin kan. Menang poin ya. Kan saya bonyok juga. Oke. Bonyok. Ya. Di ronde itu di awal-awal ronde 1-2 tuh kelihatan Rio masih dominan. Di ronde 3 mulai kewalahan gitu. Ronde 3 mulai kewalahan. Di situ saya di bawah bisa dibalikin sama di ground and pound. Oke. Berapa kali selama 2 jam itu? Itu dikunci, dibanting. itu saya tidak bisa hitung. Oke. Sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Rio nggak minta stop waktu itu. Itu kan nggak normal. Itu kan nggak normal. Iya, pengen ngomong. Iya. Tapi kenapa nggak ngomong? Di pikiran saya ini kan mungkin ya kapan ini selesainya, kan tidak selesai ini. Apa yang bikin Rio nggak ngomong? Kenapa Rio nggak ngomong? Udah coach stop. Ya mungkin saya tahu karena pelatih lagi marah. Oh tahu. Iya. Jadi nggak berani ngomong. Jadi saya stop gitu. tidak berani ngomong. Sebenarnya kalau misalkan Rio tahu pelatihnya nggak marah, Rio berani ngomong nggak? Udah coach cukup. Berani. 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 Jadi ini menurut Rio pelatihnya salah apa enggak melakukan hal itu? Tidak menurut saya. Enggak. Rio nyesel nggak sih ada kejadian itu? Kan Rio sakit ya. Setahu saya karena saya ada di situ. Rio tuh sampai selesai 2 jam itu Rio duduk nangis di pojokan di situ. Iya. Kenapa menangis? Kan Rio tahu Rio salah. Ya nggak tahu, mungkin karena capek, karena melakukan kesalahan juga. Oh. Ya pokoknya jadi satu lah, itu capek. Jadi satu. Karena merasa bersalah juga. Oke. Ya mungkin itulah yang buat saya. Itu yang bikin Rio ya? Iya. Itu pengalaman yang paling berkesan dari Rio? Iya, yang paling berkesan itu sih. Kalau pengalaman paling berkesan, harusnya pengalaman itu memiliki makna. Apa yang Rio dapat maknanya dari situ? Ya, maknanya harus lebih ini sih, disiplin. Disiplin? Disiplin latihan, terus ya lebih hargai pelatih juga. Nah, itu membuat ada perubahan dalam diri Rio sekarang ini? Ya, ada. Pastinya ada, ya. Nah, waktu itu pelatihnya siapa? Ya, Prof sendiri. Saya sendiri? Prof Mekmetino. Oke, iya. Memang Rio, ini juga saya baru kali ini ya ngobrol langsung sama Rio mengenai ini, sedalam ini. Karena waktu itu saya saya marah aja. Karena saya nggak suka kalau fighter yang udah dapet jadwal, terus dia udah komit mau tanding, tapi dia males-malesan. Jadi menurut saya, walaupun Rio menang, ya, itu kalau ditambah lagi ronde berikutnya, itu beda cerita Rio, ya kan? Siap. Jadi saya melakukan itu karena saya mau yang terbaik buat Rio gitu. Saya selalu mau yang terbaik buat murid-murid saya gitu loh Rio. Jadi memang luar biasa Rio Tirto. Rio berarti saya juga minta maaf Rio. Ya, Saya minta maaf, saya 2 jam saya sikat kamu, tapi itu sebenarnya buat kebaikan Rio dan siap. mohon dimaafkan ya.
Siap bro, udah Prof. Udah ya. Dan juga Rio udah mendapatkan maknanya dan semoga hal itu bisa jadi pelajaran ya, pengalaman buat Rio untuk menghadapi Road to UFC yang ke depan. Jadi kita harus berjuang ya, nggak cuma demi Rio, demi keluarga, demi Sasana, demi negara kita ya, bangsa kita untuk membela Indonesia di Road to UFC ya. Luar biasa. Selamat Rio, selamat. Saya sendiri bangga karena dulu anak didik saya juga ada Rama Supandi ke Road to UFC ya kan, juga ada Rio Tirto. Sekarang saya berharap bahwa Rio bisa berlatih maksimal ya, mendapatkan makna dari pengalaman yang dulu supaya sekarang bisa berlatih maksimal. Jadi nanti hasilnya pun kita nggak menyesal karena kita memang berlatih maksimal, Rio. Siap, Bro. Ya. Ada yang mau Rio sampaikan nggak ke saya? Karena pengalaman itu, ya saya udah minta maaf kan ke Rio kan. Memang saya marah waktu itu Rio. Saya marah. Siap, Bro. Saya benar-benar marah. Tapi waktu itu kan Rio setelah menang dari Ahmad Sofyan, saya nggak langsung marah. Saya selamatin Rio dulu loh. Siap. Ya kan? Saya selamatin Rio dulu. Kemudian setelah saya selamatin Rio, besoknya malam itu langsung saya ajak Rio latihan bareng kan. Ayo Rio kita sparring. Rio waktu saya ajak sparring udah tahu saya marah. Ya udah tahu. Udah tahu ya? Udah tahu. Kalau ini tiba-tiba diajakin, ini aduh, kenapa ini? Oke. Nah, Rio ada dikit lagi nih ya sebelum kita selesai ini. Ini kan Rio pada saat mau menjadi seorang fighter itu kan nggak semulus itu ya. Iya. Karena dari keluarga juga mengharapkan Rio untuk menjadi seorang tentara ya. Nah, dan perjalanan juga penuh dengan lika-liku. Rio bisa ceritain secara singkat. Iya dulu kan sempat, kalau orang tua sih, terutama bapak sih, kalau mendukung sebagai fighter, seorang fighter. Cuman kan ya ibu juga takut. Saya jelasin, kita kan bertanding kan latihan kan, bukan nggak latihan. Nah. Bapak juga ya pengen saya kerja dulu lah. Oke. Dan sekarang Rio udah menjadi tentara ya? Sekarang kan udah ya, alhamdulillah udah jadi tentara. Oke. Sama tetap bisa lanjut atlet juga. Oke. Jadi sekarang Rio mendapatkan apa yang Rio dapatkan pada saat di tentara? Dan yang bisa mendukung Rio sebagai fighter saat ini? Ya awal-awal sih kan cukup ada kendala sih sebenarnya. Jadi terutama untuk mau lanjut ke fight lagi kan. Jadi latihan juga terbatas karena itu kemarin kan ya pengennya kan dinasnya di Jakarta atau di Pontianak. Oh, tapi akhirnya jadi di Sorong ya. Tapi saya kan di Papua. Ya, awal penempatan saya kena di Papua. Iya. Makanya di situ ada keterbatasan waktu untuk berlatih ya. Iya, karena di sana kan tidak ada Sasana. Itu tidak ada pelatih juga. Ya, semoga nanti ke depannya Rio bisa ada pemusatan mungkin di Jakarta dengan Warrior lebih lama sehingga persiapannya bisa lebih matang, terutama kalau Rio lolos nih nanti nih. Ya kan? Amin. Dan satu lagi ya amin ya. Dan Rio kan juga di sini dulu saya pernah dengar nih sekilas lagi bahwa Rio dulu adalah seorang penakut ya. Iya benar. Kok bisa dari seorang penakut terus sekarang jadi salah satu orang yang ke Road to UFC loh. Dan the best undefeated fighter. Ya 8 kali tak terkalahkan, kemudian international fight menang, sekarang terpilih dari ribuan fighter MMA di Indonesia, 2 orang, Rio dan Denny. Rio terpilih ke Road to UFC season keempat. Kok bisa penakut ambil bela diri seperti ini, ekstrim. Wushu Sanda, terus ada MMA sekarang bahkan sampai mau ke Road to UFC. Itu sebabnya dari saya penakut dulu, makanya saya cari bela diri, Prof. Oh, karena takut cari bela diri. Iya, akhirnya apa yang didapatkan? Apakah bisa berubah jadi nggak penakut? Iya, ya sangat merubah hidup saya. Ya, jadi mental kita semakin bagus, Prof. Semakin bagus ya. Apalagi dengan masuk dengan tentara ya. Iya, itu teman-teman saya dulu tuh yang bully-bully saya. Itu gimana sekarang? Sekarang kalau ketemu saya takut. Oh gitu. Bukan berteman, jadi teman. Tetap jadi teman, tapi mereka segan. Oh jadi segan ya. Awalnya dulu kan mungkin bully saya, intimidasi saya. Sekarang kalau ketemu salaman Rio. Oh gitu. Wah, tapi luar biasa Rio ya ceritanya. Memang
Ini semoga ini jadi inspirasi ya buat anak-anak muda di masa depan untuk mengikuti jejak Rio dari seorang penakut menjadi atlet berprestasi sampai sekarang ini, bahkan menjadi mendapatkan rekor the best undefeated fighter dari One Pride, mendapatkan piala itu ya, penghargaan ya, the best undefeated, juga memenangkan pertarungan di One Pride, di international fight, juga sekarang terpilih the best undefeated fighter di UFC. Cuman ada satu itu loh, di Indonesia cuma ada satu the best undefeated fighter, itu Rio Tirto loh. Luar biasa Rio, ya, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, saya berharap Rio nanti tanggal 22 Mei bisa fokus bertarung ya, tidak hanya membawa nama Rio sendiri ya, sasana Rio, tapi juga ini Rio membawa bendera Indonesia ya. Rio, ada nggak yang Rio mau sampaikan ke siapapun itu ya, silahkan Rio. Sampaikan aja ya, semuanya, isi hati atau apapun itu Rio, silahkan Rio. Mau ke Kak Jum, mau ke siapapun, warrior, siapapun itu. Ya, mungkin saya untuk masyarakat Indonesia, saya berharap doa dan dukungan untuk saya bertanding nanti, agar saya bisa memenangkan pertandingan nanti, agar saya bermain lancar, fokus, sampai saya bisa memenangkan pertandingan. Dan lolos ya? Dan lolos kontrak UFC? UFC. Saya mohon doa dan dukungannya. Amin. Luar biasa. Ya, saya juga berharap ada mau ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport. Ya, mungkin saya mengucapkan terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua saya. Betul. Kepada pelatih-pelatih saya yang dari Pontianak, Kak Junaidi, Camp Golden Kening Warrior, dan pelatih saya Prof. Metino di Warrior, dan semua teman-teman sparring partner saya berterima kasih, dan perguruan silat saya IKSPI Kerasakti yang selalu mensupport saya sangat berterima kasih, dan juga saya berterima kasih kepada satuan saya Denbek Kang Sorong yang selalu support dan mendoakan saya, komandan saya Mayor CBA Karmenain Afkar yang selalu mensupport, mendukung saya, dan saya berterima kasih kepada Pak Ardi Bakri, Prof. Sino, Prof. Metino, dan One Pride MMA ya, karena saya sampai saat ini semua dari One Pride MMA, sehingga saya bisa ke Road to UFC, dan saya berharap saya bisa memenangkan pertandingan saya ini. Amin. Wih, let's go Rio. Rio, saya sebagai pelatih kamu saya bangga ya, walaupun semuanya susah senang, bagaimana perjuangan kamu saya bangga ya. Semoga kita bisa ngelaluin itu bersama. Oke Rio. Siap, Bro. Jangan nangis dong. Ngomong kacau. Nggak jelas. Terharu. Oh, Rio terharu Rio. Hah? Kenapa kamu mau terharu? Nggak tahu lah. Tiba-tiba mau nangis. Nggak apa-apa Rio, ini kan perjuangan kamu Rio. Siap. Perjuangan kamu. Oke, terima kasih untuk para sponsor yang mensupport One Pride MMA. Ada Kaltim Primacool, Energi Mega Persada, Bakri Pipe Industry, ada Vector Teknologi Mobilitas, ya, dan Warna-Warni. Oke, Sobat One Pride, sampai di sini ya. Mohon dukungannya masyarakat Indonesia agar Rio Tirto dan Denny Dava ini semua bisa mengibarkan bendera merah putih ya di panggung Road to UFC Season 4 dan berhasil mendapatkan kontrak UFC. Oke. Saya Max Metino, Rio Tirto, One Pride untuk Indonesia. Let's go. Oke, Rio.